Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abdul Aziz. Fakultas saya Fakultas Tarbiyah, prodinya prodi PGMI. Nah, dan di sini saya ingin sedikit menjelaskan ya yang tentang kedudukan perempuan dalam sejarah dunia berbasis perspektif gender. Nah, tujuannya di sini saya untuk melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah tafsir tarbawi yang didosenkan oleh Bapak Dr. Adudin Alijaya. Langsung saja, kedudukan perempuan dalam sejarah. Nah, ini dalam sejarahnya saja. Yang pertama itu di masa pra-Islam. Beberapa budaya kuno di banyakkan masyarakat pra-Islam itu, terutama dalam masyarakat Arab jahiliyah ini, perempuan itu seringkali banget dianggap sebagai properti yang tidak memiliki hak warisan, bahkan dapat dijual belikan. Mereka itu seringkali menjadi objek hiburan dan perbudakan. Lanjut, yang peran terbatas perempuan umumnya pada ranah domestik. Dalam beberapa peradaban seperti Yunani kuno, perempuan sebagian besar diabaikan dari kehidupan publik. Itu perempuan di masa-masa sebelum Islam datang. Lalu yang terakhir ada kekejaman atau penindasan, kekerasan yang domestik, pelecehan seksual. Penindasan ini sering terjadi di beberapa peradaban seperti di India kuno. Ada praktik sati. Praktik sati itu di mana istri itu dibakar hidup-hidup bersama mayat suaminya. Di Roma, perempuan itu sepenuhnya dibawa kekuasaan ayah atau suaminya. Nah, pas ada masa kedatangan Islam, perempuan itu statusnya naik atau peningkatan status. Yang tadinya itu dibudakan, diperjualbelikan, pokoknya jadi bahan-bahan. Itulah orang-orang Arab. Jadi di masa-masa Islam itu membawa perubahan yang signifikan dalam mengangkat martabat perempuan. Sebelum Islam, perempuan di Arab jahiliyah itu seringkali tidak dihormati dan dilindas. Islam datang untuk menjunjung tinggi kehormatan atau martabat laki-laki maupun perempuan, serta mewujudkan keadilan bagi keduanya. Lalu yang kedua ada pemberian hak. Nah, yang tadinya perempuan itu tidak memiliki hak, tidak memiliki warisan, semenjak Islam datang, perempuan itu diangkat lalu diberi hak, diberi warisan. Yaitu Islam memberikan berbagai hak kepada perempuan yang sebelumnya tidak memiliki hak, seperti hak kepemilikan, hak menerima warisan, atau hak mahar, hak untuk mencari nafkah, dan hak untuk melakukan perjanjian. Nah, itu di masa Islam. Lalu yang terakhir di masa-masa kedatangan Islam itu ada kesetaraan spiritual dan moral. Nah, jadi itu dalam Islam laki-laki dan perempuan dianggap setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kemanusiaan dan potensi meraih prestasi spiritual maupun profesional. Keduanya ini memiliki kewajiban yang sama sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Jadi di masa-masa sekarang itu perempuan itu sudah sama, setara sama laki-laki. Yang membedakan itu di hadapan Allah cuman amal perbuatan. Jadi sudah tidak ada beda-bedanya lagi. Dan di ayat Al-Qurannya juga sudah tertera di Quran surat An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta
sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi ini, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi dirimu. Jadi kesimpulannya itu sedikit tapi bermanfaat. Jadi kesimpulannya, di zaman-zaman sekarang itu perempuan disamaratakan dengan laki-laki. Berbeda dengan zaman dahulu, pas sebelum kedatangan Islam, perempuan itu sangat tidak dihormatin, diperjualbelikan, bahkan sampai jadi bahan-bahan seksual itu. Tapi semenjak ada zaman Rasulullah atau zaman Islam datang, perempuan martabatnya langsung diangkat. Jadi Allah itu sekarang sama rata semua antara laki-laki maupun perempuan. Cuman yang berbeda mungkin amal perbuatannya atau amal-amal kebaikan yang lainnya, itu yang hanya bisa dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata ataupun apa. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.